Maksud kedatanganku ke Kawali ini untuk memberikan dukungan kepada Prabu Maharaja Linggabuana bahwa Kerajaan Madangkara siap mengawal rombongan pengantin putri yang akan berangkat ke tanah Majapahit. Rombongan pengantin Sunda Galuh telah bertolak ke Majapahit 2 hari yang lalu, Rai Brahma. Aku terlambat. Tetapi aku telah mengutus Patigotawa dan Panglima Ringkin. Semoga mereka bisa bergabung menyusul rombongan kerajaan Sunda Galuh. Ya, Dewan Kerajaan Sunda Galuh sebenarnya menolak dan keberatan dengan mengantar Putri Diah Ayu Pitaloka ke Majapahit. Tidak selazimnya pihak pengantin perempuan datang ke pihak pengantin laki-laki. Tetapi Gusti Maharaja Linggabuana merasa bahwa masih ada ikatan tali persaudaraan dari garis leluhur 2 kerajaan tersebut, sehingga tetap memutuskan untuk berangkat ke Majapahit. Mungkin Dewan Kerajaan Sunda Galuh khawatir lebih dikarenakan urusan politik yang ada di dalam negeri Majapahit sendiri. Benar, Rai Brahma. Yang paling keras menolak dan melarang keberangkatan rombongan Sunda ke Majapahit adalah Mangkubumi yang Bunisora. Alasannya adalah, pertama, tidak lazimnya adat yang berlaku. Pengantin perempuan datang ke pihak pengantin lelaki. Kedua, Sang Hyang Mangkubumi Bunisora menganggap bahwa saat ini Majapahit sedang melebarkan kekuasaannya, apalagi setelah kerajaan Dompu di Nusa Tenggara takluk pada kerajaan Majapahit. Sang Mangkubumi khawatir ini adalah semacam jebakan diplomatik Majapahit pada kerajaan Sunda Galuh. Aku rasa Baginda Maharaja Linggabuana adalah orang yang sidik paninggal, bermata tajam, berwawasan luas. Pasti beliau dapat mengantisipasi kekhawatiran Sang Hyang Mangkubumi Bunisora. Betul, Rai Brahma. Aku pun sependapat denganmu. Kakang Brahma! Oh, Mantili? Kau ada di sini? Betul, Rai Brahma. Sudah beberapa lama Rai Mantili berada di sini. Dia terluka dalam cukup parah, terkena gempuran ajian serat jiwa tingkat 2 oleh si kelabang hitam. Si kelabang hitam? Ya. Aku merawatnya. Dan aku juga telah melatih dan menurunkan ilmu ajian serat jiwa pada Mantili. Walaupun baru sampai tingkat 3. Untunglah Paman Guru Rawon, si pengemis sakti, menolongnya dan membawanya kemari. Bagaimana ceritanya, Mantili? Seperti yang Kakang tugaskan. Setelah Padepokan Gunung Wangsit didirikan dan diserahkan kepadaku, maka aku menugaskan Soma, murid Padepokan yang kuandalkan, untuk menjaga kitab ajian serat jiwa yang Kakang titipkan padaku. Tetapi rupanya Soma telah terkena rayuan si kelabang hitam, Miranti. Mereka bersekongkol dan mengobrak-abrik Padepokan. Saat aku berada di Madangkara, mereka mencuri kitab ajian serat jiwa. Aku dibantu Raden Samba melakukan pengejaran, hingga suatu hari kami memasuki hutan lebat yang sangat ditakuti oleh penduduk, karena dihuni oleh siluman cebol yang suka mengganggu penduduk di sekitarnya. Hati-hati, Mantili. Aku merasakan bahwa kita sedang diawasi. Iya, aku sudah merasakannya sejak tadi. Kita diawasi oleh yang bergelantungan di atas pohon-pohon itu. Oh, maksudmu? Diawasi monyet. Iya kan? Kamu masih bercanda saja. Maksudku bukan diawasi oleh monyet, tetapi ada puluhan pasang mata mengawasi kita dari balik pohon-pohon dan tanaman perdu itu. Aku tidak takut. Kan ada kamu, pewaris tahta kerajaan Sanggam, dan satu-satunya manusia yang mempunyai ilmu rongrong, ilmu yang bisa nurus bumi masuk ke dalam tanah. Jadi siapa takut? Tinggal kamu tarik mereka satu persatu dan disimpan di dalam tanah biar cepat matang. Memangnya buah pepaya disimpan di dalam tanah lalu dikarbit biar cepat matang? Hah? Kamu ini ada-ada saja, Mantili.
Pasangan kekasih sedang mencari tempat untuk berbuat mesum di dalam hutan wilayah kekuasaanku. Sungguh berani nyali kalian. Hei, ikan buntel. Tutup mulutmu yang lancang itu. Kau memanggil aku ikan buntel. Kurang ajar. Namaku Bongkeng, penguasa hutan larangan ini. Aku tidak peduli. Mau lengkeng, bongkeng, dendeng. Yang jelas kamu memang mirip ikan buntel. Bulet, gendut, botak lagi. Waktu masih di dalam perut, memangnya ibu kamu ngidam apa? Berdebah. Jangan bawa-bawa ibuku. Dia sudah tidak ada. Aku tidak tanya ibumu, masih ada atau tidak. Yang aku mau tanyakan, kenapa kalian menghadang jalan kami? Kalian harus membayar kami dengan 2 keping emas bila melewati wilayah kekuasaan kami ini. Hei, Kisanak. Yang berhak menentukan hak bayar atau pajak adalah Adipati, bukan kau. Adipati? Iya. Kekuasaannya tidak sampai di sini. Kalau di sini, akulah adipatinya. Adipati Bongkeng. Walaupun aku mempunyai 4 kantong keping emas, tidak sudi aku mengeluarkannya untukmu. Memangnya hutan ini taman hiburan? Masuk harus bayar. Sudahlah. Meladeni kamu bicara bisa sampai besok tidak selesai-selesai. Jadi maunya apa? Maunya apa kalian? Kawan-kawan, kepung mereka. Ayo. Siapkan pedang. Ya. Mantili, aku melihat gerakan mereka sangat lamban dan tidak mempunyai ilmu kedikjayaan. Cukup kau saja yang menghadapi mereka, Mantili. Tapi ingat, jangan membunuh. Aku hanya menyaksikannya dari sini. Kau sendiri dapat menghadapi mereka dengan mudah. Baik, Raden. Sebelum mereka menyerangku, akan kuusahakan meringkus si Bongkeng lebih dahulu. Dialah yang menjadi momok bagi penduduk di sekitar sini. Pantas, penduduk menjuluki siluman cebol. Bentuk tubuhnya yang tidak lumrah itu membuat aku ingin tertawa terus. Hai, lihat! Pedangku ini sudah 2 purnama tidak melihat darah. Mungkin sekarang saatnya pedangku ini akan meminum darah kalian satu persatu. Hiat! Hup! Pedang itu mengeluarkan asap hitam dan berbau busuk seperti bau mayat. Aku harus menutup hidupku agar tidak terkena asap dan bau busuk pedang itu. Kawan-kawan, tutup hidup kalian dan serang! Baru beberapa jurus saja kalian sudah terkapar dan pingsan. Dan kau ikan buntel, sengaja aku titip nyawamu untuk sementara sebelum pedangku ini menghirup darah dari lehermu. Ampun Tuan Pendekar, aku tidak melihat tingginya gunung, tapi Tuan memang benar-benar pendekar yang sangat dijaya. Ampunkan aku, biarkan aku tetap hidup. Sebenarnya aku masih punya saudara perempuan yang menjadi tanggunganku. Aku tidak nanya berapa banyak tanggungan yang kau harus pikul. Yang jelas, kau telah berani berkata tidak senonoh dengan mengatakan padaku pasangan kekasih yang akan berbuat mesum. Itu saja sudah pantas aku merobek mulutmu selebar-lebarnya agar kau tidak bisa bicara lagi seumur hidupmu. Nah, katakan sekarang, pedangku ini akan menghirup darahmu dari leher, dada, atau perutmu yang pucat itu. Ayo katakan! Kalau memang takdir sudah menentukan aku harus mati di tangan Tuan Pendekar, aku rela. Mungkin ini sudah karmaku. Tetapi sebelum aku mati, bolehkah aku tahu nama Tuan Pendekar? Aku Mantili si pedang setan dari Madangkara. Puas kamu! Jadi Tuan Pendekar adalah Gusti Dewi Ayu Mantili, adik dari Raja Madangkara.
penguasa jagat raya. Aku rela mati di tangan Gusti Ayu. Hamba telah banyak mendengar tentang keberadaan Dewi Ayu Mantili. Sebelum hamba mati, perkenankanlah hamba menghaturkan sembah pada paduka Gusti. Hamba Bongkeng mengaturkan sembah kepada Gusti Dewi Ayu Mantili. Kenapa Gusti Ayu tertawa? Adakah sembah bakti hamba kurang berkenan di hati Gusti? Sembahmu aku terima, Bongkeng. Ya. Aku tertawa melihat caramu menyembah. Maaf, seperti kodok. Maaf ya, Bongkeng ya, maaf. Memang fisik hamba seperti ini. Nah, Gusti Ayu Dewi Mantili, hamba siap menerima hukuman mati. Bongkeng, aku bukan manusia yang mudah untuk melaksanakan hukuman mati. Nyawa manusia berada di tangan Sang Penciptanya. Aku akan mengampunimu dan gerombolanmu itu. Dengan syarat, kau harus membubarkan gerombolanmu itu. Biarkan mereka mencari nafkah pada jalan yang bersih. Tetapi apabila pada suatu hari nanti, aku menjumpai kalian masih berkelakuan seperti ini, aku jamin, pedang setan ini tidak ragu-ragu lagi untuk mencabut nyawa kalian. Syarat Gusti Ayu Mantili akan hamba laksanakan. Hamba jamin gerombolan ini akan dibubarkan sekarang juga. Hamba akan menyuruh mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Memangnya kampung mereka berada di mana? Kebanyakan dari mereka satu kampung denganku, tetapi agak berjauhan rumahnya. Tuan Pendekar, maaf Tuan Pendekar, aku belum tahu nama Tuan Pendekar yang ganteng ini. Perkenalkan, ini Raden Samba Kurindawangsa dari Kerajaan Sanggam. Dia yang menemani perjalananku untuk mencari musuh besarku. Dan Bongkeng, Ya. kau tidak perlu terlalu sungkan dengan memanggilku Gusti Ayu. Panggil saja, aku Mantili. Mantili. Kecuali apabila berada di Keraton Madangkara, itu lain. Harus ada tata krama yang diberlakukan. Jadi tidak perlu banyak basa-basi. Paham? Paham Gusti. Mantili maksudku. Aku juga tidak mau dipanggil dengan akhiran namaku. Tidak bagus dan tidak edak didengarnya. Baiklah Mantili. Suka kelepasan. Siapa sebenarnya musuh besar Dewi Mantili kalau aku boleh tahu, Raden Samba? Raden Samba ini pendiam ya. Ya memang kebanyakan kalau orang ganteng pendiam, tidak banyak ngomong. Dia bernama Miranti, julukannya si Kelabang Hitam. Bersama muridnya Miranti yang berkhianat, bernama Somawikarta, telah mencuri kitab ilmu kesaktian Raja Madangkara Brahma Kumbara. Kami akan terus mencari dan mengejarnya sampai kitab itu kembali ke tempat asalnya di Padepokan Gunung Wangsit. Kalau begitu, sebagai bakti kepada Dewi Mantili, izinkan aku ikut mencari si Kelabang Hitam. Karena aku paham sekali dengan wilayah Pasundan Raya ini dari pesisir pantai utara sampai pesisir pantai selatan. Dari barat sampai ke timur, aku tahu persis lika
pantai, sebuah pulau kecil. Setelah memulihkan tenagaku, aku berhasil menemukan tempat persembunyiannya Miranti si Kelabang Hitam. Ternyata memang di pulau kecil itulah Miranti dan Soma bersembunyi untuk mempelajari kitab ilmu ajian serat jiwa yang mereka curi. Aku terpisah dengan Raden Samba, Bongkeng, Widati dan Merit. Semoga saja mereka selamat dari amukan badai tadi. Aku rasa Raden Samba bisa menolong Widati dari gelombang laut. Dialah yang fisiknya paling lemah dibanding Bongkeng dan Merit. Semoga saja mereka selamat. Oh, pulau apa ini? Apakah benar yang dikatakan tukang perahu bahwa wanita cantik yang selalu memakai pakaian hitam dan berjubah hitam bersama seorang laki-laki bertubuh tegap tinggal di pulau ini? Dari kejauhan aku melihat sebuah pondokan. Baiklah, aku datangi pondokan itu. Sejauh ini aku baru menguasai ilmu ajian serat jiwa hanya sampai tingkat kedua. Untuk naik ke tingkat 3, harus merangkum pernafasan dari paru-paru ke dalam rongga perut, kemudian disalurkan melalui tenaga dalam ke atas kepala, kemudian baru dilepaskan. Beberapa kali aku mencobanya, selalu tidak berhasil dan roboh pingsan. Rupanya ilmu ajian serat jiwa ini tidak mudah dipelajari. Tidak seperti yang kubayangkan. Pasti ada yang salah dari menafsirkan ilmu ini. Aku sudah mengikuti semua petunjuknya. Sepertinya memang aku salah dalam mengolah pernafasan. Cara merangkum pernafasan yang terdapat dalam kitab ini, seperti cara mengolah pernafasan Kundalini atau pernafasan Kama Sutra, kitab dari India. Padahal kitab Kama Sutra dipelajari untuk kenikmatan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Juga kitab Kama Sutra kebanyakan dipelajari oleh kaum laki-laki. Kalau begitu, aku akan coba mempelajari pernafasan Kama Sutra dengan Soma. Apa yang telah kulakukan selama ini? Aku seperti terseret dalam arus yang tidak bisa kukendalikan. Aku telah mengkhianati Mantili, mengkhianati teman-teman seperguruanku. Kau jangan munafik dan menyesali diri, Soma. Selama ini kau telah ikut dan menjadi kekasihnya Miranti, si Kelabang Hitam. Dia baik kepadamu. Apa keinginanmu selalu dituruti? Dia cantik, tidak kalah cantik dengan Mantili gurumu itu. Jarang ada wanita yang mau mengerti dan menuruti keinginanmu. Kau sudah tidak muda lagi, Soma. Tidak ada wanita sesempurna Miranti yang bisa memahami keinginanmu. Mungkin wanita seperti Miranti itu akan lahir 100 tahun sekali. Kau harus bersyukur, Soma. Kau bodoh, Soma. Tidak tahu berterima kasih. Selama ini Mantili mempercayakan semua urusan padepokan Gunung Wangsit kepadamu. Kau diambil murid oleh Mantili dari jalanan, tempat orang-orang terbuang yang sudah tidak mempunyai harapan masa depan. Kau hanya diperalat oleh Miranti untuk mengejar ambisinya menguasai dunia persilatan dengan mencuri ilmu ajian serat jiwa. Kemana hati nuranimu, Soma? Kau tidak sadar bahwa keluarga Keraton Madangkara menyayangimu dan sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga mereka. Kau bodoh, tidak tahu berterima kasih. Kau akan menyesal selama hidup. Camkanlah itu, Soma. Tidak salah dugaanku. Rupanya disinilah mereka bersembunyi. Aku dapat melihat Soma dengan jelas dari sini. Dia sedang duduk di tepi kolam, di luar pondokan. Mulutnya berkomat kamit berbicara sendiri. Kemana si Miranti? Apakah dia berada di dalam pondokan? Baiklah,
akan kuhampiri Soma. Aku harus memberi hukuman yang setimpal atas pengkhianatannya.